saya ingin mempresentasikan proposal praktikum saya MKPD 2 yang berjudul Gaya Kepemimpinan Suatu Organisasi. Yang pertama itu ada identitas interview. Di sini ada nama, inisialnya MBE, jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahirnya Perbaungan 15 Mei 2000, usianya 19 tahun 10 bulan, pendidikan terakhirnya mahasiswa, sukunya Jawa, agamanya Islam, alamatnya Seramdagi, anak satu dan 3 bersaudara. Selanjutnya itu ada identitas keluarga, nama ayah inisial E, nama ibunya inisial S, nama anak keduanya inisial AB, nama anak ketiganya A. Usia ayah 41 tahun, usia ibu 40 tahun, usia anak kedua 15 tahun, usia anak ketiga 14 tahun. Pendidikan terakhir ayah ibu SMA, anak kedua dan anak ketiga MTS. Pekerjaan ayah karyawan swasta, pekerjaan ibu rumah tangga. Pekerjaan anak kedua dan ketiga pelajar. Tempat tinggal ayah ibu dan anak kedua dan ketiga Seramdagi. Status ayah ibu menikah, status anak kedua dan ketiga belum menikah. Selanjutnya itu ada status pemeriksaan. Di sini hari Rabu tanggal 8 April 2020, waktunya 15 sampai dengan selesai. Tempat waktunya yaitu via telepon. Tujuan pemeriksaannya itu untuk melihat kepemimpinan dalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya itu ada prosedur wawancara. Di sini prosedurnya itu ada pertama tahap persiapan. Sebelum melaksanakan kegiatan interview, terlebih dahulu interviewer melakukan persiapan sebelum interview. Persiapan merupakan elemen penting ketika akan melakukan sebuah aktivitas. Persiapan yang dilakukan sebelum interview adalah terlebih dahulu mencari topik yang diinginkan, kemudian interviewee yang tepat untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, interviewer meminta izin kepada interviewee agar proses interview bisa berjalan dengan baik. Setelah itu, menyiapkan alat yang dibutuhkan selama interview berjalan, yaitu handphone. Itu alat merekam proses interview yang dilakukan melalui via telepon, yaitu untuk mengamati intonasi dalam proses wawancara. Pelaksanaan interview meliputi kegiatan persiapan dan kegiatan selama interview dilaksanakan, yaitu boarding report, tanya jawab seputar informasi yang ingin digali, mencatat informasi yang didapat dengan tulisan singkat sekaligus selama proses interview berjalan sebagai bahan untuk melengkapi informasi. Ada proses boarding report, yaitu membangun rasa nyaman dalam sebuah wawancara pada interviewee. Sebelum masuk pada proses tanya jawab, interviewer berusaha untuk membangun suasana antar interviewee dan interviewer dengan menanyakan kabar kepada interviewee terlebih dahulu. Tidak hanya itu, untuk membangun suasana boarding report, interviewer menggunakan bahasa yang nyaman yang sesuai dengan cara interview berbicara, sehingga interviewee tidak merasa sulit untuk memahami pertanyaan yang diajukan. Selain itu, interviewer juga memberikan ekspresi yang ramah dan rasa nyaman dalam proses interview. Welcome terhadap interviewee harus berkesan, nyaman, dan menggunakan intonasi yang tidak tinggi sehingga interviewer merasa nyaman dalam suatu interview. Yaitu ada rancangan pelaksanaan asesmen. Di sini dimensi saya itu kepemimpinan, aspeknya itu kepemimpinan otoriter, yang kedua itu demokratis. Di sini tujuan kepemimpinan otoriter untuk mengetahui gaya kepemimpinan otoriter atau kewenangan mutlak dalam organisasi. Metodenya wawancara terstruktur, narasumbernya interviewee, pelaksanaannya 8 Maret 2020. Aspek kedua itu kepemimpinan demokratis untuk mengetahui tindakan kepemimpinan yang bersifat seluruh anggota dalam menentukan sebuah keputusan bersama. Metodenya itu wawancara terstruktur, sumber datanya itu interviewee. Selanjutnya itu ada landasan teori. Di sini dimensi saya yaitu tentang kepemimpinan. Menurut Miftah Toha menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. memahami gaya kepemimpinan terlebih dahulu, kita ketahui definisi kepemimpinan menurut ahli, yaitu
gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Sedangkan menurut Rifai menyatakan gaya kepemimpinan adalah sekumpul ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung tentang keyakinan seseorang dalam memimpin terhadap kemampuan bawahannya. Selanjutnya itu ada aspek. Gaya kepemimpinan menurut Toha menyatakan bahwa gaya kepemimpinan terbagi dua aspek, yaitu yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter. Adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian mutlak tetap berada pada pemimpin, atau kalau pemimpin ikut menganut sistem sentralisasi wewenang, pengambilan keputusan dan kebijakan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bahwa tidak diikutsertakan memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini dipandang sebagai gaya yang didasarkan kekuatan posisi dan penggunaan otoriter. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini dikatakan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dan proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada definisi operasional. Di sini definisi operasional tentang kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku individu atau kelompok menuju tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan suatu bentuk untuk mengarahkan suatu kelompok atau individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini ada definisi operasional bagian aspek, yaitu yang pertama itu gaya kepemimpinan otoriter adalah membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat pada satu orang. Ia akan memikul tanggung jawab dan wewenang penuh dalam mengambil sebuah keputusan. Pemimpin hanya melihat dirinya sendiri dalam suatu organisasi, hanya memberi tanggung jawab kepada anggota tanpa mengikut sertakan dan memicu komitmen anggota. Yang kedua itu aspek definisi operasional dari aspek gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin dapat berperan penting dalam suatu kelompok mengenai suatu keputusan, menentukan keputusan dengan menerima saran dari anggota, dan anggota sangat berperan penting terhadap keputusan suatu organisasi. Keikutsertaan ingin mendorong dalam sebuah komitmen anggota terhadap suatu keputusan terakhir. Selanjutnya itu ada indikator. Di sini ada 17 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada interviewer saya. Yang pertama itu, satu, menurut Anda kualitas apa yang dibutuhkan dalam seorang pemimpin? Yang kedua, apa yang paling menjadi tantangan bagi seorang pemimpin? Yang ketiga, bagaimana Anda mendelegasikan suatu tanggung jawab? Bagaimana cara Anda membuat suatu rencana kerja atau organisasi? Yang kelima itu, atasan seperti apa yang Anda harapkan? Pertanyaan kelima itu, atasan seperti apa yang Anda harapkan? Yang keenam itu, seandainya Anda kelebihan dalam beban kerja, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda membantu menjalankannya? Yang ketujuh itu, bagaimana cara seorang pemimpin memotivasi seorang anggota organisasinya? Yang ke-8 itu, pemimpin seperti apa yang sulit diajak kerjasama dalam suatu organisasi? Yang ke-9 itu, anggota seperti apa yang sulit diajak kerjasama dalam sebuah organisasi? Yang ke-10, komitmen seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam organisasi? Yang ke-11, bagaimana cara seorang pemimpin dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam organisasi? 12 itu, pemimpin seperti apa yang gagal dalam sebuah organisasi? 13, apakah seorang pemimpin meminta pendapat anggotanya dalam menentukan sebuah keputusan? 14. Bagaimana peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi? 15. Apakah dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi pemimpin memberikan kesempatan pada anggota untuk memberikan saran dan ide-ide? 16. Apakah dalam organisasi Anda merupakan sosok pemimpin yang mudah berinteraksi dalam bawahan Anda? 17.
Jika ada sesuatu kesalahan yang anggota lakukan, bagaimana cara seorang pemimpin menyikapinya. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Di sini saya ngambil dari buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.